bagaimana supaya kita ini bisa berhasil dalam bidang yang ada? Iya, Pak. Pertama adalah kita harus belajar punya rasa ingin tahu. Iya. Apa saudara? Rasa ingin Rasa tahu. apa? Ingin tahu. Rasa apa saudara? Rasa ingin Tahu. Curiosity ya. Ini yang beritahu kawan saya ngomong-ngomong kemarin. Sebenarnya keberhasilan seseorang itu tergantung siapa dia berteman dan ada rasa ingin tahu. Nah, puji Tuhan ya Michael ya. Waktu saya dulu ikut kakek saya. Iya. Dia ngomong sama saya demikian, sama kakek nenek itu ngomong sama saya gini. Iya. Setiap hari saya latihan terus dan latihan berat. Dia ngomong, kamu tidak boleh keluar dari sini kalau kamu belum mengalahkan kami berdua. Kakek dan nenek. Padahal ngalahkan satu orang aja susah setengah mati Michael. Iya. Dan dia ngomong, sampai mati pun kamu tidak boleh keluar tempat ini. Kalau belum mengalahkan kami berdua. Wow. Itu anak umur 9 tahun Michael. Waktu Pak Daud 9 tahun. Jadi karena ada kata-kata, kalau kamu belum mengalahkan saya, Iya. kamu tidak boleh keluar. Iya. Di situ ada namanya rasa ingin tahu. Ingin tahu. Cara ngalahin ya, Pak. Cara ngalahinnya gimana? Iya. Dan apa yang terjadi? Hari-hari saya lalui. Bagaimana latihan, bagaimana ilmu gaib mistik gini-gini. Dan saya lihat bahwa kalau saya gunakan semua yang dilatih dia, Iya. gimana saya bisa ngalahinnya? Nah, saya pikir-pikir gimana, saya cari ide terus itu. Untuk mengalahkan satu orang aja susah, karena mereka adalah petarung tak terkalahkan. Iya. Saya setiap hari latihan, waktu itu saya masih ingat. Kalau saya biasa suka tendangan lompatan, sama tendangan dan pukulan. Saya pikir satu ide. Saya akan kalahkan mereka dengan satu teknik aja. Tekniknya teknik dasar. Iya. Makanya kadang itu yang hebat-hebat kalah sama yang kecil. Iya. Saya waktu itu hanya saya latihan setiap hari, tapi mereka tidak tahu bahwa saya ngelatih tendangan hanya bawah ini sama depan gitu. Itu bertahun-tahun tak kuatin. Nah pada hari hanya saya ngalahin kakek saya dulu bisa, ngalahin nenek saya bisa. Akhirnya keluar, Pak. Nah, setelah itu bukan, mereka ngomong harus ngalahkan mereka berdua. Dua-duanya. Aduh. Wah, tetapi kalau saya tidak bisa ngalahkan mereka berdua, sampai mati saya tidak bisa keluar dari situ. Iya. Makanya saya latihan terus. Iya. Nah, ada rasa ingin tahu Iya. bagaimana mereka itu punya kekuatan yang hebat itu. Nah, dari rasa ingin tahu itulah saya menemukan kekuatan itu. Wow. Hari yang ditunggu tiba. Mereka sudah pada nunggu, kamu udah siap belum? Jangan-jangan kamu memang mati di sini. Wah, enggak taunya dengan teknik yang sederhana saya bisa memecahkan mereka formasi pertarungan mereka. Kalah dan saya menang. Wow. Nah, dan cita-cita saya terkabul. Bisa keluar dari tempat itu. Bisa keluar. Nah, makanya saya selalu nanamkan ke anak saya. Saya punya anak 2 yang tanya kenapa yang datang anak pertama. Nah, bagi saudara yang nggak tahu, yang di sebelahnya Pak Daud ini adalah anaknya. Feli boleh berdiri? Nah, ini Feli ya. Ya, silakan dulu Feli. Ya, Karena ini saya beri anaknya yang pertama. Kenapa yang kedua tidak? Yang pertama pun juga seumur hidup baru 2 kali. Iya, kapan hari sekali, ini yang kedua ya. Karena saya memberitahu, kalau kamu tidak punya kemampuan seperti papi, minimal 1% saja, kamu tidak boleh keluar. Haleluya. 1% dari apanya, Pak? Dari kemampuan saya waktu skill saya. Bertarung. Ya pokoknya bertahan. Bertahan. 1% saja. 1%. Oke, sulit itu Pak ya. Nah, dia untuk mencapai 1% saya itu perlu waktu berapa tahun ya Feli ya?
Loh, pakai mic-nya Feli. 8 tahunan ya kayaknya. 8 tahun. Untung saya bukan anaknya Pak Daud, saudara ya. Untung saya anaknya Pak Pendeta Samuel Gunawan. Jadi saya ngomong, kalau kamu belum punya kemampuan 1% saya, enggak boleh keluar. Wow. Nah, kalau kamu boleh keluar kota, kuliah, boleh. Kalau kamu bisa punya kemampuan 5% saya. 5%. Kalau mau pacaran harus 50% ya Pak berarti. Karena apa? Karena di luar, guru saya memberitahu saya sebelum saya bertobat. Di luar, segala kemungkinan terjadi. Iya Pak. Dan kamu tidak akan bisa membedakan kawan dan lawan. Tetapi yang perlu kamu tahu, bahwa aku sudah memberikan yang terbaik dalam hidupku untuk kamu. Iya. Itu guru saya. Iya. Makanya dia ngomong, kalau belum bisa ngalahkan kami berdua, seumur hidup kamu mati di sini. Nah, setelah saya keluar, tahu enggak yang saya pikir apa, Michael? Apa Pak? Saya ngalahkan mereka berdua itu perlu dari umur 9 tahun, saya latihan. Saya pikir nanti setelah keluar dari tempat guru saya akan ketemu lawan-lawan yang lebih hebat dari saya. Itu kan pikiran saya, Michael. Iya. Nggak taunya apa, Michael? Setelah saya keluar dari mereka, nggak taunya lawannya enteng-enteng, Michael. Karena belum sampai 5 menit tumbang, 5 menit tumbang. Iya. Akhirnya saya gini, baru saya menyadari, nggak taunya kakek saya itu adalah petarung tidak terkalahkan. Wow. Nah, Dia dia Pak Daud sebelumnya nggak tahu ya? nggak tahu. Iya. Pesan dari cerita dari temannya dia waktu di veteran ya, Iya. ngomong, kakek kamu adalah petarung yang sampai meninggalnya tidak terkalahkan. Nah begitu keluar kok lawannya enteng-enteng gitu loh. Nah, akhirnya bagi Banda yang nggak tahu, Pak Daud akhirnya dapat julukan. Nah ini masa lalunya Pak Daud sebelum jadi pendeta. Dulu namanya sebelum Daud Tony, namanya kalau nggak salah saya pernah baca Tukiman. Iya, Tukiman, itu nama yang dikasih guru saya. Tukiman Pak. Eh, Oke. Jadi bukan Tony dulu. Bukan. Katip kan namanya mestinya Tony. Kalau nama kecil dikasih nama orang tua Tony. Tony. Tapi guru saya ngomong, nama yang kami berikan ini. Dulu berarti Pak Daud nggak terkalahkan, tapi hari ini bertobat. Kalah sama pendeta gemuk, Siapa Pak? Gilbert Lumaindong. Dan Jadi akhirnya, setelah latihan-latihan kalahnya sama orang tidak latihan. dan akhirnya hari ini melayani Tuhan. Kita Iya. berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Wow. luar Jadi biasa. gini, Michael, Iya, Pak Daud. untuk kunci seseorang berhasil, dia harus punya rasa ingin tahu dulu. Ya, Rasa ingin tahu hal yang positif ya, Michael. ya, Siapa yang setuju angkat tangan? ya, Karena dari rasa ingin tahu akan timbul yang kedua, Michael. ya. Ide. Hmm, Ide itu keluar kalau kita punya rasa ingin tahu. ya. Dan yang ketiga, pengembangan dari ide itu. Ya. Nah, ini yang kemarin ngomong sama kawan saya masalah itu. Ya. Dan setelah ide dan pengembangan, yang keempat, ini juga sangat menentukan, Michael. Iya Pak. Siapa temanmu bergaul? Ya. Nah, puji Tuhan ya, Michael ya. Iya Pak Daud. Walaupun saya ini kan pergaulannya itu tidak sebebas kayak zaman sekarang. Karena kan saya taunya kan kakek nenek saya seumur hidup. Ya. Nah, setelah saya bertobat, saya tuh selalu ingin belajar. Ya. Saya belajar bidang tentang pengamanan khusus, pengamanan elit itu dari Edi Wibowo, Edi Wibowo. Ya. adiknya Ibu Ani Yudhoyono. Ya. Bagaimana pengamanan khusus Ya. dan disiplin Ya. dan ketaatan. Ya. Kedua, saya belajar tentang ekonomi. Ya, saya belajar itu dari Gunawan Yusuf, Bapak Gunawan Yusuf itu yang punya Gulaku, Sugar Group. Oh ya. Dia yang beritahu tentang wawasan ekonomi. Wow. Nah, saya bagaimana pandangan tentang inflasi, tentang deflasi, tentang stagnasi, tentang bagaimana memandang sesuatu. Saya berteman sama beliau tidak lama, Michael. 15 tahun. Lama itu Pak. 15 tahun. Ya. Dan yang ketiga, masalah dagang, masalah bisnis. Saya belajar dari kawan saya, ya Michael ya. Ya. Ngobrol-ngobrol itu baru aja meninggal, Michael. Namanya
Pak Umar Putirai, Ya. Tamara Group. Saya sering ngobrol-ngobrol sama dia gitu. Jadi seseorang berhasil dan tidaknya tergantung siapa temanmu bergaul. Siapa temannya? Benar. Dan yang keempat, ini yang mempengaruhi hidup saya ya, kalau masalah tentang politik HAM, Ya. itu saya belajar dari ya teman ngobrol aja, kongko-kongko gitu aja. Siapa? Pak Pak Edi Jokowi. Wibowo sama Letnan Jenderal Romulus Sibolon. Oh, Dan kawan saya ngobrol kan mereka-mereka itu. iya, iya. Nah, kalau saya ke Jakarta bertemu sama mereka. Wow. Kalau di perbankan saya belajar dengan direktur utama. Ya. Itu kawan saya, ada di itu bank utama. Jadi dia ngobrol. Nah, dari situlah kita akan tahu wawasan. Ya. Makanya keberhasilan seseorang itu pertama ada rasa ingin tahu. Ya. Ingin tahu. Kedua, ada apa saudara? Dari situ ada Ide. ide. Yang ketiga, pengembangan dari ide. Ya. Tapi yang keempat ini yang menentukan Ya. siapa temanmu bergaul. Ya. Kalau nggak salah Pak Pongkreun juga teman ya Pak? Jenderal Dharma Pongrekun itu kawan saya dekat itu kayak kakak saya. 2 minggu lagi ke sini Pak, 13. Iya. Pak Pongkreun. Kalau Dharma Pongrekun kan dia ahli cyber. Ya. Nah itu kawan saya ngobrol juga. Oh itu juga ya Pak. Nah Pak Muldoko kok nggak salah juga ya? ya santai aja lah. Santai aja. Tapi banyak kawan-kawan saya ngobrol itu adalah mereka yang punya pandangan luas. Iya Pak, benar. Nah disitulah saya ngerti, oh caranya gini. Jadi kita ini harus punya teman yang bergaul yang tepat. Yes. Nah demikian anak-anak kita itu harus punya teman bergaul yang tepat. Ya. Kalau IT, komputer saya belajar ngobrol-ngobrol, termasuk anak saya juga belajar lihat sama profesor juga Amerika ya. Wow. Itu Bapak Timotius Saputro, orang Indonesia. Iya. Jadi IT pengembangan gimana gitu. Wow. Walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris, minimal kita tahu, itu aja. Iya. Jadi kita harus belajar rasa apa Dara? Ingin tahu. Rasa ingin tahu. Nah, setelah saya sama kakek nenek saya suatu kali mereka itu mengajar tentang tenung. Tenung. Sumpah serapa tadi. Nah, bagaimana menyumpahin supaya terjadi. Nyumpahin sampai jadi. Jadi, waktu itu kakek saya mengajarkan satu hal. Disitulah saya baru mengerti tentang rahasia. Saya pernah ngomong sama Michael. Suatu kali kakek saya punya pusaka. Namanya singkir. Singkir, nama pusakanya itu singkir. Kerisnya itu kalau diacungkan ke awan akan gini. Dan itu orang itu biasanya digunakan untuk acara pernikahan. Nah, kerisnya kalau diginiin langsung awan tuh segini semua. Bedanya apa sama pawang hujan? Sama? Kayak gitu juga? Ini kekuatan mistiknya. Nah, setelah itu lampu gini Michael ya, diginikan, des semua padam. Nah, kalau kita pikir, yang saya pikir adalah mesti kerisnya, betul? Betul? Pusakanya. Saya lihat lagi. Ini kebakaran. Kerisnya diginikan. Langsung api itu sop padam. Saya lihat itu. Nah, tiba-tiba kakek saya ngajari saya. Sekarang coba bukan saya yang memegang. Yaitu yang memegang adalah pembantunya. Nggak bisa. Lampu, nggak bisa. Kompor, nggak bisa. Padahal api nyala besar, kalau kakek saya megang, tek tek jep gitu. Langsung saya lihat. Di situ kakek saya ngomong, kamu kan saya latih. Sekarang kamu yang memegang. Awan, det, langsung gini. Sat. Coba pembantu yang megang, nggak bisa. Langsung kamu saya mau megang.
Saya dipanggil, itu ada minyak teplok itu ya, api nyalanya semua. Arahkan pusaka ke api, padam semua. Ingat, apa bedanya kamu memegang dan pembantu yang memegang? Langsung disitulah kakek saya beritahu saya rahasia. Ini tentang bagaimana belajar tentang sumpah serapah. 95% itu adalah dari diri kita. Pusaka itu hanya 5%, hanya sebagai penyalur dari energi. Kalau kamu mengandalkan pusaka, jimat, kamu salah. Karena hanya 5%. Tapi 95% adalah dari dirimu sendiri. Oh, berarti kakek kalau orang tuh belajar mengandalkan pusaka salah. Salah. Karena hanya 5%. Nah, sekarang setelah kamu tahu rahasia ini, baru kamu akan saya ajarkan. Rahasia yang sesungguhnya. Kamu pernah mendengar yang namanya idu dadi geni, ludah menjadi api. Karena kakek saya ini kalau ngutuk orang, lumpuh, besok lumpuh. Nah, langsung, apa itu kakek? Rahasianya itu apa? Lidah ini ada kuasa, ada kekuatan. Nah, bagaimana kekuatan ini bisa digunakan? Kamu harus tahu rahasia ini. Ingat, manusia diciptakan. Ingat, dan manusia itu kekuatannya ada di mana? Nomor 1 adalah di batin. Nomor 2 ada di mulut. Dan yang ketiga, indera yang menyusul. Langsung dia beritahu. Tapi kamu saya ajar tentang kekuatan yang ada di mulut. Karena kekuatan yang di mulut ini lebih bahaya daripada yang di indera yang lain. Maksudnya gimana kakek? Ingat, kamu akan saya beritahu suatu kutukan yang tidak bisa dibatalkan oleh mantra apapun di dunia. Hanya bisa dibatalkan oleh yang maha kuasa. Tetapi ingat, kalau hanya asal mengutuk tidak bisa. Menenung seseorang harus punya satu alasan yang kuat. Kutuk tanpa alasan tidak bisa. Maka Alkitab berkata bahwa kutuk ada di rumah orang-orang fasik. Benar. Betul? Betul. Suatu kutukan terjadi kalau, ingat nomor 1, ada alasan yang kuat. Kalau hanya latah bicara, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Enggak bisa. Sang kakek saya ngomong, kenapa waktu itu saya kutuk lumpuh? Karena dia nantang saya dan saya kan tidak tahu apa-apa, ditantang bertaruh. Berarti ada alasan yang kuat, yaitu apa? Kamu mau berbuat jahat. Nah, makanya saya kutuk lumpuh jadi. Pertama, harus ada alasan yang kuat. Kedua, posisi marah. Orang kalau marah bisa kena kutuk? Bukan. Jadi kalau mengutuk itu harus posisi marah. Kalau posisi tenang-tenang aja enggak bisa. Maka disebut api. Lidah adalah api itu Yakobus. Wah, ya kan? Ada ayatnya juga. Ya kan? Lidah ini seperti api. Api yang kecil bisa menghanguskan hutan. Benar, Yakobus 3. Dan api yang kecil bisa meledakkan pom bensin. Maka di pom bensin tertulis dilarang merokok. Betul? Betul? Api itu kecil. Nah, dan kedua adalah amarah. Ketiga adalah spontan. Jadi kalau ngutuk, mikir dulu, enggak bisa. 3, spontan. Jadi bukan dipikir direkayasa. Keempat, setelah alasan yang kuat, spontan, marah. Yang keempat, depan muka. Enggak bisa ngutuk lewat handphone dan WA.